Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita, yaitu Deden Tektona, yang membahas dunia konveksi agar semakin maju dan berkembang. Sahabat semuanya, di dalam mengelola konveksi tentu ada yang namanya pemasaran. Kita semua tahu bahwa hidup matinya sebuah konveksi itu banyak bergantung kepada pemasaran, karena itu menjadi sumber pemasukan bagi kita selaku pengusaha konveksi. Bisa dibayangkan, di saat kita memiliki tim yang banyak, pabrik yang besar, modal yang besar, tapi pemasarnya tidak jalan, tidak akan ada order, dan tentunya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah sahabat semuanya, berarti pemasaran adalah sesuatu yang sangat penting untuk berjalannya sebuah konveksi. Nah, untuk memaksimalkan pemasaran, tentunya kita harus memiliki yang namanya target, memiliki yang namanya standar bagaimana agar pemasaran itu terus meningkat. Nah, untuk berbicara tentang target, maka kita harus bisa menentukan target apa saja yang harus kita capai di dalam pemasaran tersebut. Nah, sahabat semuanya, untuk mengetahuinya, simak videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, karena penting banget yang namanya pemasaran, dan itu merupakan, kalau saya sebut, itu adalah nyawanya dari sebuah bisnis konveksi kita. Untuk itu kita harus bisa menetapkan target di dalam pemasaran tersebut. Nah sahabat semuanya, untuk mempermudah pemasaran kita, maka kita harus bisa menetapkan target tersebut. Nah sahabat semuanya, dalam target tersebut kita bisa menetapkan 3 jenis target di dalam pemasaran. Nah, 3 jenis target itu kita harus bisa mencapainya. Misalnya, target dalam sebulan, dalam setahun, mungkin dalam seminggu, itu bisa juga. Nah, target yang perlu dicapai itu ada 3. Yang pertama adalah target dari rupiahnya. Nah, kita harus bisa mentargetkan, misalnya bulan ini kita harus mencapai target sekian ratus juta. Seperti itu, kita harus bisa mencapainya. Kemudian juga target yang kedua adalah target dari jumlah pesanannya, jumlah piecesnya, barangnya. Kita harus bisa menjual berapa pieces di dalam sebulan, atau kita harus bisa membuat produk itu berapa banyak, seperti itu. Itu target yang kedua. Nah, kemudian juga target yang ketiga adalah berapa jumlah customer yang harus kita raih dalam sebulan tersebut. Nah, dari ketiga target itu harus kita capai. Misalnya sebagai contoh untuk mempermudah nih, dalam 1 bulan, ini sebagai contoh sahabat semuanya, dalam 10 bulan kita sudah membuat target. Misalnya target yang ingin dicapai adalah kita meraih 100 konsumen, umpamanya ini ya, 100 pemesan, 100 customer umpamanya. Itu yang pertama. Kemudian juga kita targetkan juga, yaitu jumlah pieces yang harus terjual oleh kita dalam 1 bulan itu berapa. Nah, kita membuat produk dan harus menjualnya. Kalaupun sahabat yang sifatnya pesanan juga boleh, kita harus menerima pesanan sebanyak berapa buah nih dalam 1 bulan. Misalnya kita menetapkan tadi kan jumlah konsumennya 100. Nah, kemudian juga jumlah piecesnya berapa? Jumlah piecesnya dalam sebulan harus 2000 umpamanya. Dalam sebulan harus 2000. Nah, dari 2000 itu target rupiahnya itu berapa? Taruhlah dalam satu produk umpamanya harganya 100.000, berarti 2000 dikali 100.000. Nah, apabila tadi kita menetapkan 2000 pieces dengan harga 100.000 umpamanya produk tersebut, maka omset yang harus dicapai dalam bulan itu adalah 200 juta. Nah, berarti kita sudah memiliki tiga jenis target tuh. Yang pertama adalah jumlah orang konsumennya, itu 100 orang. Kemudian juga jumlah piecesnya 2000 buah, dan uangnya adalah 200 juta. Nah, di dalam perjalanannya tentu kita harus mencapai target tersebut. Nah, kenapa harus ada 3? Ini pentingnya sahabat semuanya. Bisa jadi di dalam 1 bulan tersebut, di minggu kedua kita sudah mencapai nih, karena 100 orang konsumen, maka bisa tercapai 100 orang konsumen sudah di minggu kedua. Tapi ternyata jumlah pieces yang terjualnya
tidak tercapai 2000. Kenapa? Karena di dalam satu pemesan dia hanya memesan produk kita adalah sejumlah 10 potong umpamanya, membelinya hanya 10 buah, berarti kan 100 dikali 10 hanya sampai 1000. Nah, jumlah konsumennya sudah tercapai, tapi jumlah penjualan secara pieces atau buah tidak tercapai kan, apalagi jumlah rupiahnya. Nah, maka dari itu, walaupun jumlah konsumen sudah tercapai, kita harus bisa meraih target yang kedua, yaitu jumlah piecesnya. Kita kejar jumlah piecesnya agar tercapai 2000. Nah, nanti melebihi jumlah konsumennya ya tidak apa-apa, karena belum tercapai secara piecesnya. Kemudian juga bisa saja suatu saat di minggu kedua dalam 1 bulan tersebut kita sudah mencapai nih omsetnya berapa, 200 juta. Tapi ternyata 200 juta itu hanya baru dicapai oleh misalnya hanya 75 konsumen, karena satu pemesanannya cukup banyak. Maka walaupun jumlah rupiahnya sudah tercapai, kita harus bisa mengejar jumlah konsumen tersebut. Nah, dengan seperti itu maka perusahaan kita akan semakin maju dan berkembang, karena targetnya jelas. Jadi dengan 3 target itu kita harus bisa mencapainya, walaupun nanti bisa melebihi dari yang kita targetkan. Seperti itu, tidak apa-apa sama semuanya. Nah, maka dari itu untuk sahabat-sahabat nih, para pengelola konveksi, para pebisnis konveksi, tetapkanlah 3 target tersebut dan jangan merasa puas di saat target pertama sudah tercapai, ternyata 2 dan 3-nya tidak tercapai. Atau target ketiga yang rupiahnya sudah tercapai, tapi ternyata target yang 2 tadi tidak tercapai. Nah, itu harus tercapai semuanya. Semoga dengan pembagian target tersebut kita bisa mengejarnya dan bisa memajukan usaha kita. Itu sahabat semuanya, 3 target di dalam pemasaran dunia konveksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share agar sahabat yang lain bisa menerima informasi ini. Terima kasih. Saya Dewan Pratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.